Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Jadi pada usia 36 tahun ini saya baru sekitar 3 bulan yang lalu ada ketertarikan dengan aktivitas mendaki ini. Nah, awal-awalnya saya belajar, diskusi dengan kawan-kawan yang sudah terbiasa. Kemudian alhamdulillah bulan lalu saya ikut 2 trip pendakian ya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Gunung Merapi di awal bulan dan Gunung Singgalang ya, di akhir bulan. Alhamdulillah dua-duanya berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, ternyata setelah saya kembali ke kantor, banyak teman-teman yang seusia yang pengen ikut atau memulai mendaki, atau dulu mungkin pernah mendaki, sudah lama tidak mendaki, sekarang pengen lagi. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan pengalaman mendaki 2 kali tersebut, jadi baru pemula, saya ingin berbagi apa-apa saja perlengkapan yang perlu kita siapkan untuk mendaki minimal. Yang pertama itu carrier ya, atau tas ransel. Ini disesuaikan dengan postur tubuh kita. Saya 174 cm. Saya memilih yang kapasitas 60-70 liter ya. Kemudian selain carrier, pastikan juga carrier kita ada rain covernya, karena ini sangat penting untuk menghindari basah ataupun kotor ya, untuk mengurangi lah seperti itu. Kalau seandainya carrier yang kita beli tidak ada, kita wajib membeli atau mencari secara terpisah. Itu yang pertama, carrier ya. Nah, kedua adalah sepatu gunung. Nah, ini sepatu untuk mendaki wajib sepatu gunung. Tidak boleh sepatu running ya, karena medan yang kita lalui berbeda dan ini tentang resiko dan bahaya cedera. Nah, untuk sepatu gunung kami pun menyarankan memakai sepatu yang ukuran minimal middle seperti ini ya, di atas mata kaki. Jadi ankle kita lebih aman. Pada saat terpleset, ankle kita tidak rawan cedera ya. Lebih bagus lagi kalau yang lebih tinggi. Kami tidak menyarankan, terutama untuk pendaki pemula dengan usia mungkin lebih dari 30 tahun, menggunakan yang low cut atau di bawah mata kaki. Jadi ini resiko cederanya lebih besar ya. Sepatu itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu tenda ya. Tenda sesuaikan, wajib ya, yang double layer dan yang flash sheet-nya atau bagian luarnya, bagian outernya itu dicek. Kalau curah hujan Indonesia itu sekitar rata-rata 3000 mm per tahun. Nah, nanti dilihat di sini ada PU. Saya pakai kebetulan yang 3000, minimal 2500 ke atas lah itu pakai ya, PU 3000 mm. Nah, ini minimal. Kebetulan yang saya punya ini yang kapasitas 4 maksimal 5 orang ya. Nah, untuk 3 komponen ini, carrier, sepatu gunung, dan tenda, kalau teman-teman pengen beli, carilah yang kualitas bagus. Otomatis harga juga menyesuaikan. Daripada beli yang kualitas pas-pasan, nanti malah merepotkan kita. Ini vital sekali ya dalam mendukung kegiatan mendaki kita. Biarlah kalau uangnya belum cukup, tabung dulu. Itu saran saya. Baik, selanjutnya kita butuh kaos kaki yang tebal ya, setidaknya 2 pasang. Kalau mau 3 atau 4 boleh tambahin sendiri. Ini saya beli di toko outdoor sekitar 45 atau 50 ribu lah sepasang. Ya, kalau mau ditambahin seperti kaos kaki bola juga bisa ya kawan-kawan. Kemudian kita butuh kupluk dan buff. Ini sangat penting. Kemudian setelah itu ini ya, kantong tidur atau sleeping bag. Ini bervariasi juga, mulai harga 80.000 sampai ratusan ribu ada. Kemudian matras ya, matras ini ya mulai harga 15.000 sampai 100.000 juga ada. Ini matras karet atau matras aluminium foil, ukurannya hampir sama, ini lebih kokoh tapi ini lebih ringan ya, bobotnya lebih ringan. Terserah teman-teman mau, atau mau dikombinasikan silakan, mau dibawa. Kemudian selanjutnya trekking pole
tongkat mendaki ya, ini sangat membantu, sangat penting menurut saya ini untuk mengurangi beban. Ini bisa di-setel ya, panjang atau dipendekkan sesuai dengan tinggi kita butuhkan. Kemudian ini namanya boot gaiter atau gaiter untuk pelindung kaki bagian luar celana, supaya celana kita tidak cepat kotor atau tidak basah, atau ya sedikit melindungi lah dari hewan-hewan melata yang mungkin berbisa yang ada di hutan ya. Sangat bermanfaat. Kemudian ini lampu tenda ya, bisa di-setel seperti ini. Ini harga saya beli di online tidak lebih dari 30.000. Kemudian pisau lipat, penting ya, sangat bermanfaat di lapangan. Pisau lipat, silakan saja kawan-kawan. Kemudian yang penting juga ini P3K emergency blanket ya, atau selimut emergency. Kemudian perangkat masak, nesting, dan kompor ya. Kebetulan kompornya sedang dipakai sama kawan. Nah ini kalau misalnya pergi satu tenda itu 5 orang, setidaknya bawa 2 set lah ya, untuk beberapa tim. Kemudian ini water bladder ya, kantong air untuk minum, bisa masukkan ke dalam nanti minum di jalan. Ataupun misalnya kalau nggak bawa ini, mau bawa tumbler sendiri, silakan nanti ditaruh di kantong samping carrier-nya. Kalau mau pakai ini, teman-teman harus pastikan dulu ya, harus memastikan bahwa tipe carrier-nya itu ada tulisan seperti ini ya, H2O ya, ada lubangnya. Jadi diisi air kemudian ditaruh di dalam. Nah selangnya ini lewat sini ya, keluar. Harus disesuaikan lah kalau mau pakai ini. Kemudian ini sajadah ya, sajadah. Terus senter ini wajib ya, setiap orang wajib bawa senter, baik senter seperti ini maupun senter kepala, boleh sekaligus dengan baterai cadangan ya. Kemudian ini plastik kantong laundry untuk membungkus pakaian-pakaian atau barang-barang kita yang tidak bisa basah ya. Sebelum masuk carrier dibungkus dulu, baru disusun di dalam carrier, seperti baju ganti, kupluk, kaos, sarung tangan segala macam. Ini dilebihkan saja juga nggak masalah, bawa agak banyak aja ini. Terus ini juga perlu ya, sendok garpu. Sebetulnya saya dapat yang 1 set, beli promo ya, pas diskon kemarin di toko outdoor. Nah, ada sendok garpu, pisau, segala macam lengkap, bisa dilipat, penting. Kemudian flashlight juga selalu saya bawa, meskipun tidak selalu terpakai, tapi ini sewaktu-waktu bisa terpakai ya. Flashlight ini footprint ya, namanya footprint, untuk alas tenda bagian bawah supaya tenda kita lebih awet. Jadi sebelum tenda dipasang footprint dulu. Kemudian ini ya, ini jas hujan atau ponco. Nah kalau yang model seperti ini mungkin harganya sekitar 150 ribuan, tapi kalau kita pakai yang bahan plastik harga 10 ribu pun cukup sebenarnya untuk tipe gunung ya, seperti di Sumbar lah. Saya belum tahu yang lain. Mudah-mudahan ada kesempatan lah di Jawa nanti ya. Karena rata-rata sekarang kayaknya gunung-gunung di Jawa jalur pendaki di Jawa banyak yang ditutup. Nah selanjutnya muk ya, atau cangkir ya, ini penting. Kemudian ya sarung tangan, minimal bawa 2 pasang. Sarung tangan polar ini saya beli sekitar 45.000. Ini sarung tangan setengah jari ya, setengah jari. Ini harga mulai dari ya 25.000 sampai 100.000 ada. Nah, tapi saya tetap siapkan cadangan dari bahan wool agak tebal. Ini ya mulai dari 15.000 ada kayaknya, tergantung bahannya yang kita mau. Nah ini lagi topi yang ini atau yang topi rimba, silakan, karena ini sangat penting menurut saya. Kalau panas, yang mengurangi terpaan panas atau gerimis hujan gitu, kita kepala kita nggak basah ya. Atau misalnya kawan-kawan yang pakai kacamata, ini sangat membantu ya. Nah, kalau pakai kacamata kena hujan kan repot. Baik, topi ya. Kemudian, nah ini apa ya, tas outdoor, tas kecil. Ini bisa dilipat sebenarnya. Jadi kalau bawa kita gulung aja seperti ini ya, masukkan dalam tasnya, ya, dimasukkan ke dalam tasnya bisa lebih kecil. Pada saat summit baru kita pakai. Ini muat, ya bisa memuat ponco, P3K, kemudian sajadah, mungkin baju ganti ya. Ini model, sebetulnya saya pilih yang model ransel ya. Atau water bladder juga, ini ada lubangnya di sini.
bisa dipakai, atau dompet, handphone dan kayak barang-barang berharga lainnya bisa dimasukkan di sini. Ini penting. Tapi misalnya teman-teman punya tas yang seperti ini cukup ya, tas lempang yang seperti ini cukup kok ya. Cukup. Ini untuk tempat barang-barang yang kecil yang berharga. Oke, kemudian dompet ya, jangan ketinggalan dompet, juga handphonenya. Kalau bawa handphone tentu perlu kita bawa juga power bank. Nah, kalau saya biasanya untuk mendaki 2 hari 1 malam itu saya bawa ya power bank ini setidaknya 2 ya, bawa 2. Nah, kalau tadi tidak pakai water bladder, ini bawa tumbler sendiri juga boleh. Nah, yang intinya kita mengurangi menggunakan air botol kemasan ya, untuk mengurangi sampah plastik di gunung. Kemudian ini ya, satu setel pakaian ganti, celana, kemudian kaos, dan termasuk pakaian dalam kita. Satu setel pakaian ganti, kemudian ini bisa bawa snack ya untuk di jalan, coklat misalnya boleh. Kemudian untuk base layer kaos jenis yang quick dry, yang yang bahan jersey lah, seperti bahan jersey seperti ini. Ini untuk base layer. Kemudian untuk lapisan kedua atau mid layernya sebenarnya ada jaket tersendiri sih, tapi kalau saya 2 kali mendaki cukup kayaknya dengan menggunakan sweater biasa. Saya sudah cukup. Kalau masih nanti mulai dingin di ketinggian tertentu, saya lapisi dengan jaket waterproof seperti ini ya, waterproof. Nah, kemudian juga bawa jaket satu lagi, jaket cadangan, mungkin untuk summit atau untuk istirahat malam ya, istirahat malam. Kalau dua-duanya jaket waterproof lebih bagus. Nah, untuk celana yang dipakai, baik celana yang dipakai maupun celana cadangan itu hindarilah membawa celana jenis jeans karena berat pasti ya, berat dan gerakan kita agak terbatas. Nah, kalau dengan menggunakan ini celana gunung kebetulan yang saya beli di toko outdoor, ringan dan modelnya karet ya, di gerakan kita menjadi lebih bebas. Lebih kurang seperti itu kan kawan. Saya rasa itu ya yang ya, ini semua hampir kita perlukan, kita butuhkan. Nah, kalau ada salah satu yang tertinggal, sepertinya ada yang kurang gitu ya. Tertinggal saja misalnya muk, ya kita agak repot juga, meskipun bisa minjam teman, cuma kan jadinya kurang nyaman lah biasanya ya. Kemudian apalagi yang lain, kalau perlengkapan tim seperti ya piring, kertas makan segala macam itu nanti bisa disiapkan lah, logistik terutama nanti dihitung dengan kawan-kawan yang sudah biasa mendaki ya. Baik, saya rasa itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan harapannya bisa memotivasi teman-teman yang terutama yang seusia dengan saya atau 30 up atau bahkan mungkin yang lebih senior daripada saya yang masih punya keinginan atau rasa penasaran mendaki ya. Sampai jumpa pada tips-tips atau informasi-informasi mendaki berikutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.